Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil fahsya. Wassalatu wassalamu 'alal mustafa wa 'ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Iman, juga pemirsa online di Zoom yang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah atas begitu banyaknya nikmat, begitu besarnya karunia, sehingga sampai pada subuh mubarak ini, di tempat yang mulia ini, kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, sekaligus khalifahnya di permukaan bumi. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, yang sedang kita laksanakan, dan yang akan kita jalankan dari amal soleh kita, senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap, yang mengatur urusan kita dari lahir, mati, sampai bangkit kembali, mulai dari urusan yang kecil sampai kepada persoalan internasional. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam mencontoh dan meladani beliau di setiap aspek kehidupan kita dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, banyak orang tak percaya. Salah satu yang tidak percaya itu mertua sekaligus sahabat utama beliau, Umar bin Khattab. Bapak Ibu tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu orang lihat aja takut. Setan aja kalau Umar lewat nggak berani lewat. Kalau kita kan mau lewat takut setan. Umar bin Khattab itu setan takut. Yang dilewati Umar saja dia takut, apalagi ketemu Umar. Jadi nggak ada yang berani untuk mengingatkan. Satu-satunya sahabat yang berani mengingatkan Umar bin Khattab adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dua sahabat utama yang saat ini juga mendampingi Rasulullah SAW di kuburnya. Banyak orang masih keliru mengira kuburan Nabi itu di tengah, kuburan Umar dan Abu Bakar itu di samping kiri kanan. Yang benar itu kuburan Rasulullah di depan, di pinggangnya Rasulullah itu kepalanya Abu Bakar, di pinggangnya Abu Bakar itu kepalanya Umar radhiyallahu anhu. Jadi ke belakang dia. Ke belakang. Alhamdulillah kemarin ketika umroh bawa jamaah dari Timor Leste itu, kita dapat kesempatan istimewa. Saya bilang istimewa karena memang istimewa. Istimewanya itu tidak by design. Karena jadwal untuk berkunjung ke Raudhah itu kan dikasih ya. Kita dikasih jadwalnya sebelum asar. Jadwalnya jam 2 sebenarnya. Tapi karena antri panjang, alhamdulillah dapatnya 20 menit sebelum asar. Ketika masuk dalam Raudhah itu 20 menit sebelum adzan. Jadi bisa dibayangkan betapa nikmatnya itu.
Ibu-ibu juga demikian sekarang kan, nggak seperti dulu. Kalau dulu sudah sempit, rebutan, nggak bisa lama-lama. Sekarang karena dijadwal, ya secukupnya ruangan itu. Jadi kalau muatnya 200 orang, ya hanya 200 orang, nggak boleh lebih. Nanti sudah selesai, keluar baru masuk berikutnya. Satu hikmah dari Kopat-Kopit kemarin itu. Ketika masuk itu 20 menit sebelum asar, saya bilang sama keluarganya Pak Mar'i Al-Katiri, saya bilang, Abah, alhamdulillah bersyukur ini. Kita dapat waktu spesial. Karena nggak mungkin kita keluar sudah adzan. Pasti kita keluarnya setelah adzan. Kalau masuknya sebelum adzan, kira-kira 15 atau 20 menit, maka insya Allah keluarnya paling cepat setelah sholat jenazah. Senang sekali, Masya Allah. Tenang, antri nggak lama, di tempat duduk itu sebelum masuk, disediakan tempat duduk, dikasih air zam-zam, buat minum, masing-masing satu botol, masuk ke dalam, Masya Allah, tabarakallah. Masuk itu kan kosong. Kita masuk berarti orang rombongan pertama sudah keluar. Begitu masuk, itu adik dari Pak Mar'i Al-Katiri, mantan Perdana Menteri Timor Leste. Ada 2 orang, Abah Umar dan Abah Badar namanya. Beliau berdua itu sampai bengong kayak mimpi. Ustaz, beneran kita sudah di Raudah ini? Saya bilang, ya ini Raudah. Itu lihat beda karpetnya udah. Sekarang sholat dulu. Sholat tahiyatul masjid dulu. Sudah sholat, silakan berdoa sepuas-puasnya. Cari tempat senyaman mungkin. Saya bilang, Abah di sini aja, karena ada tiang. Di sini aja biar duduknya nyaman. Karena masih lama azan asar. Setelah sholat dikit, beliau masih bengong. Saya bilang di sebelah kiri kita ini adalah kamarnya Rasulullah, rumah Rasulullah, di depannya itu kuburannya. Nanti kita lewat. Saya ceritakan bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Itu saja bisa terbayang bagaimana dengan para sahabat dulu yang ketemu dengan Rasulullah. Kita yang belum pernah ketemu, kita yang belum pernah jumpa, yang sekali itu baru datang bisa merasakan begitu dekatnya dengan Rasulullah. Gimana orang yang hari-harinya bersama Rasulullah? Pantas kalau tidak percaya kalau Rasulullah sudah meninggal. Beliau bersama mengatakan, man qala Muhammadan qad mat faqtuluh. Siapa yang berani mengatakan bahwa Rasulullah sudah meninggal, saya gorok lehernya. Nggak main-main, Pak. Dan nggak ada yang berani. Semua orang cuma ke sana berkumpul di Masjid Nabawi menunggu kapan Rasulullah SAW dimakamkan. Hari itu tepat 12 Rabiul Awal. Sebagaimana diyakini sebagai hari kelahiran Rasulullah SAW. Baru datang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tahu bahwa kalau negur langsung, ngingetin langsung nggak mudah. Tapi kalau ngingetin pakai ayat, negurnya pakai ayat, ngasih tahunya pakai ayat, pasti luluh hati. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian berdiri pidato. Ini hari pertama. Hari pertama wafatnya Rasulullah SAW. Beliau berdiri pidato, semua orang banyak berkumpul. Beliau mengatakan, ayyuhal ummah, ayyuhal ashab. Wahai umat Islam sekalian, wahai para sahabat-sahabat semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Man amana billah fa innallaha hayyun la yamutu abada. Atau man kana yu'minu billah fa innallaha hayyun la yamutu abada. Siapa saja yang mengaku beriman dengan Allah, mengaku yakin dengan Allah, mengaku percaya dengan Allah, fa innallaha hayyun la yamutu abada. Allah itu maha hidup, tak akan pernah mati. Wa man kana yu'minu bi Muhammadin fa innallaha qad mat la yuhyi abada. Beliau itu sudah meninggal dan gak mungkin hidup selamanya. Kemudian beliau baca ayat.
Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Itu baru Umar tersadar, menangis. Bayangkan orang yang paling gagah, yang paling keras, yang paling ditakuti, nangis. Nangisnya juga sesugukan, itu kayak apa? Bayangin. Kata Umar bin Abu Bakar Siddiq, jadi kalau siapa yang beriman kepada Rasulullah, hari ini beliau wafat. Nggak mungkin hidup selamanya. Beliau baca ayat itu. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Sungguh telah berlalu ada rasul-rasul sebelum beliau. Bahwa kita beriman kepada Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, iya. Rasulullah SAW juga punya umur hidup. Para ulama mengatakan Rasulullah itu kalau hitungan umur kita normal 63 tahun. Tapi sebenarnya Rasulullah SAW umurnya panjang sekali. Bahkan para ulama mengatakan sampai hari ini pun dalam tanda petik masih hidup. Hidup di mana? Minimal hidup di hati-hati kita. Kenapa dibilang masih hidup? Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Man shalla wa sallama alayya taslima, faradda alayya ruhi bi an arudda salam." Siapa yang bersolawat dan menyampaikan salam kepadaku dengan solawat dan salam yang sempurna, faradda alayya ruhi, Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salamnya. Masya Allah. Kebayang, Pak. Saya pernah tanya di pengajian di Masjid Nabawi tahun 94-95 lah. Saya bilang, Syekh, apakah hadis ini berlaku hanya di kuburan Rasulullah? Beliau mengatakan tidak. Dari mana saja, di mana saja engkau bersolawat, menyampaikan solawat dan salam kepada Rasulullah dengan solawat dan salam yang sempurna, Allah kembalikan ruhnya Rasulullah, jawab salam kita. Saya membayangkan kita dengan Jepang itu 4 jam bedanya. Dengan Papua, dengan Timur Leste itu 2 jam bedanya. Dengan London 5 jam, dengan Maroko 7 jam, dengan Saudi 4 jam. Artinya apa? Bahwa kalau dunia ini bulat, dunia ini bundar, dunia ini dari ujung ke ujung punya waktu yang berbeda jauh, artinya nggak ada yang berhenti. 4 jam yang lalu saudara-saudara muslim kita di Jepang, di Tokyo, bersolawat kepada Rasulullah SAW, disambung kemudian saudara kita di Papua, di Timur Leste masuk sampai ke Makassar, kemudian ke Palangkaraya, masuk ke waktu kita, dan saat ini di Medan belum sholat subuh. Di Kuala Lumpur belum sholat subuh. Apalagi waktu yang lain. Terus bersambung. Bisa dibayangkan. Artinya apa? Tak pernah berhenti. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apalagi kita di depan kuburannya, kemudian mengatakan, Assalamu alaika ya Rasulullah, Assalamu alaika ya Habiballah. Terbayang seperti apa? Membayangkan bagaimana Rasulullah SAW dikembalikan ruhnya Allah untuk jawab salam kita. Allah kembalikan ruhnya Rasulullah SAW untuk menjawab solawat dari kita. Ketika kita mengatakan Assalamu alaika ya Rasulullah, apalagi kita yang kenal tahu bagaimana Rasulullah, yang pernah baca minimal Rasulullah SAW, kitabnya Syekh Mubarak Furi. Syukur-syukur kalau pernah baca Syama'il Al-Muhammadiyah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Atau minimal pernah baca detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah SAW yang ditulis oleh Kiai Firdaus AN.
Saya baca itu saya masih kelas 4 atau kelas 3 SD. Bacanya bisa nangis. Detik-detik Rasulullah sampai ada yang mengatakan kalau ada yang baca detik-detik Rasulullah nggak nangis, itu hatinya lebih keras dari batu. Bagaimana sampai akhir hayatnya Rasulullah masih mengatakan ummati, 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 umatku, umatku. Gak dibayangkan seperti apa cintanya sama kita. Sampai dalam Al-Quran Allah abadikan ucapan Rasulullah karena memang itu perintah Allah. La as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Aku tidak berharap upah, aku tidak berharap ongkos, gak akan minta uang, gak akan minta harta kalian. La as'alukum alaihi ajra, atas dakwahku, atas syiarku, atas mujahadaku, atas pengorbanan. Gak akan minta apapun. Illal mawaddata fil qurba. Kecuali aku minta cintamu, sayangmu kepada karib kerabatku. Ayat ini bukan berlaku hanya untuk zaman dahulu para sahabat Rasulullah, untuk memperlakukan keluarga Rasulullah, para istri-istri dan anak-anak beliau, cucu-cucu beliau. Ayat ini berlaku sampai akhir zaman. Kalau hari ini ada orang ngaku kiai, nongol, dan enggak mengakui keturunan Rasulullah, apa bedanya dengan orang kafir dulu? Yang mengatakan Rasulullah SAW itu putus karena anak laki-lakinya, putra laki-lakinya, siapa namanya? Qasim, Ibrahim, dan Abdullah. Memang diwafatkan oleh Allah di waktu kecil. Bukan bermakna Rasulullah SAW itu putus keturunan. Tapi Allah mengkhususkan Rasulullah, keturunannya, anak cucunya, cicitnya, dan selanjutnya dari mana? Dari putri tercintanya Fatimatuz Zahra. Dari 4 wanita mulia di dunia. Saya sampaikan kemarin pada pengajian majelis An-Nisa, 4 putri Rasulullah, 4 perempuan mulia, perempuan utama. 2 disebut dalam Al-Quran, Maryam bintu Imran dan Asia, istri Fir'aun, juga Ummuna Khadijatul Kubra, serta Fatimatuz Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sanalah lahir bibitnya anak cucunya Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Tidak akan pernah putus. Jadi sambungannya, kalaupun di tengah-tengah kita nggak ada anak cucu Rasulullah, ada ulama yang merupakan siapa? Pewarisnya Rasulullah. Yang menyambungkan kepada kita. Tidak ada sekalipun di tengah kita, di rumah kita, anak kita, keluarga kita nggak jadi ulama. Ada sholawat yang menyambungkan. Dan boleh jadi dalam Al-Quran paling tidak kita temukan ada 2 ayat yang mengingatkan kepada kita, maka mu'adzibuhum wa anta fihim. Tidaklah Allah mengadab satu kaum, mengadab satu umat, mengadab satu negeri, mengadab satu kampung, wa anta fihim, sedangkan engkau hadir di sana, ada di sana. Kalau hadir secara fisik sudah enggak. Tapi hadir dalam ikatan yang jauh lebih kuat dari ikatan fisik. Jauh lebih kuat dari ikatan darah. Jauh lebih kuat dari ikatan perkawinan dan ikatan-ikatan apapun. Apalagi kalau cuma ikatan suku, ikatan ormas, ikatan partai, dan ikatan-ikatan lainnya. Ikatan lain itu mudah hilang, mudah renggang. Bagaimana Allah menunjukkan kepada kita ikatan yang kurang apa lagi? Ikatan Nabi Nuh dan Kan'an bin Nuh. Anaknya. Ketika dunia ditenggelamkan oleh Allah, anaknya tenggelam. Dari jauh dilihat oleh Nabi Nuh sebagai seorang ayah yang dari bibitnya lahir anak ini nggak mungkin dibiarkan. Walaupun anak ini tidak beriman kepada dakwahnya, tidak mengikuti dakwahnya, tidak beriman kepada Allah, tidak taat dengan aturan Allah, tidak taat dengan perintah Allah, tapi hatinya nggak bisa dibohongi. Hatinya nggak bisa distai, pasti akan ingin menyelamatkan, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya bunayya irkab ma'ana, hai anakku, ayo naik perahu ini. Ngeyel dia. Dia mengatakan biarin, bisa kok. Ya asimuni ilah jabal, saya bisa berenang sampai ke gunung sana.
Dia lupa kalau air itu terus naik, gunung pun tenggelam dan hilang. Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu ibnu. Hai Nuh, itu anakmu. Lahir dari rahim istri. Lahir dari bibit. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Allah. Kenapa? Innahu amalun ghairu saleh. Karena dia gak beramal soleh. Kenapa dia gak bisa beramal soleh? Karena dia tak beriman. Bapak Ibu mungkin lihat kemarin ada seorang tokoh Indonesia yang terang-terangan ngaku berbuat baik. Semua berbuat baik dia buat. Cuman satu yang gak sholat. Dia tanya sama seorang ustadz, Ustadz Das'ad Latif. Ustadz, tolong yakinkan saya supaya saya sholat. Semua perbuatan baik saya kerjakan. Saya puasa, saya pergi haji, saya segala-galanya saya kerjakan. Tapi sholat itu saya nggak kerjakan. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Das'ad dengan tenang menjawab. Itu dia, kalau diperhatikan itu menetes air mata. Nyesel gitu. Untungnya nanyanya sekarang. Coba kalau nanyanya nanti sudah di akhirat. Telat. Mau sehebat apapun, nggak ada ikatannya. Ibaratnya amal sudah ada, tabungan sudah ada, passwordnya lupa. Bapak nabung banyak, bawa ATM, sampai di ATM, lupa nomor PIN-nya. Gimana ngambilnya? Lebih parah lagi, punya kartu, sudah punya kartu, nggak ada PIN-nya, nggak pernah nabung pula. Gimana ngambilnya? Berharap dapat duit. Na'udzubillah. Wala haula wala quwata illa billah. Dengan amalan sederhana. Amalan spesial. Kalau sholat itu perintah khusus dijemput oleh Rasulullah. Tapi sholawat itu lagi bukan perintah khusus lagi. Allah nggak sholat. Allah nggak perlu keluarkan zakat. Allah nggak butuh pergi haji. Allah nggak butuh segala-galanya. Tapi ketika bicara tentang sholawat, apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Sungguh Allah sendiri dia? Enggak. Wa malaikatuhu, dan seluruh malaikatnya yusalluna 'alan nabi, menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya masa sekarang sedang berlangsung dan terus berlangsung, masih berlangsung. Kalau dibilang fi'il mudhari', kalau fi'ilnya madhi artinya sudah lewat, sudah selesai. Ini enggak, pakai yusalluna, maknanya sekarang pun masih berlangsung. Allah dan malaikat itu terus-terusan. Ngapain? Yusalluna 'alan nabi, berselawat atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka bersalawat kepadanya dengan salawat dan salam yang sempurna. Masya Allah. Karena itulah yang mengikat kita. Karena itulah yang mengangkut kita. Karena itulah yang menguatkan kita. Dan itulah yang menyambungkan kita. Kelak insya Allah ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah kenali kita. Bahkan dipanggil kita dengan nama ayah kita. Jadi ketemu kita Rasulullah. Di barisan manapun, di ujung manapun. Rasulullah datang. Kemudian menyapa kita. Dipanggil nama kita. Pakai bin. Masya Allah. Kalau saya dipanggil nama saya. Disebut nama saya, bin ayah saya. Masya Allah. Kebayang Pak. Jangankan Rasulullah. Pak Lurah aja. Pak Lurah. Pertemuan tiba-tiba datang nyebut nama kita. Atau sedang pidato Pak Lurahnya nyebut nama kita. Nama kita doang, nggak pakai bin. Sebenarnya nama itu yang disebut bukan nama kita. Mirip nama kita, sama nama kita. Terkejut nggak? Kaget nggak? Pak Lurah kenal saya juga ternyata. Apalagi wali kota. Apalagi gubernur. Apalagi presiden. Apalagi presiden.
Apalagi presiden yang nanti. Jadi katanya sekarang nggak boleh pakai amin doang, harus ya robbal alamin. Jadi kalau begitu waladhdallin, nggak boleh katanya harus pakai ya robbal alamin. Jadi kalau kemarin mengatakan amin itu bid'ah, ternyata fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur memfatwakan Yakult itu haram. Yakult yang merah, yang ada tulisannya M20 katanya. Ada fatwanya. Yang jelas Yakult yang merah itu haram. Yakult yang minum itu loh. Jadi kalau kemarin kan ada yang ngomong amin itu bid'ah, sekarang dibalas sama Kiai Yakult itu haram. Ada fatwanya. Jadi kalau yang ragu minum Yakult, ini fatwa ulama ya, bukan Yakult orang. Nanti malam saya ceramah di Surabaya. Jadi biar sebut di sini aja, takut salah sebut di sana repot. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, gimana Umar bin Khattab. Kalau kita saja yang ikatannya cuma dengan sholawat, ikatannya jauh, yang baru baca sejarahnya, baru lihat sejarahnya, baru tahu sejarah. Umar bin Khattab itu dekat sekali, mertuanya Rasulullah, sahabat utamanya, merasa kehilangan yang luar biasa. Gak percaya. Kerinduan yang luar biasa itu kenapa kok bisa? Karena dekat betul sama Rasulullah, tahu betul Rasulullah. Bagaimana akhlaknya? Rasulullah dilihat aja orang nyeneng. Ada guru saya, salah satu pendiri Hidayatullah, namanya Ustadz Usman Palese, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau orang Pinrang, Sulawesi Selatan. Ketika bertugas di Bontang, Bontang itu di salah satu kota di Kalimantan Timur. Jadwal beliau ceramah di pengajian ibu-ibu. Beliau nggak enak badan. Kemudian minta maaf lah. Itu ibu-ibu 5 orang datang nih, minta sama istrinya Ustadz Usman, rahimahullah, Bu, bilangin Pak Ustadz, naik di mimbar cukup salam aja, udah seneng kami. Habis salam, kemudian apa kabar ibu-ibu? Wassalamualaikum, pulang nggak apa-apa. Karena itu obat bagi kami. Karena wajah beliau itu Masya Allah, tabarakallah. Memang beliau ahli zikir ya. Beliau tinggi, besar. Senyum saja, kita santri yang kelaparan pun jadi kenyang. Apalagi kalau beliau ceramah. Itu salah satu pendiri. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, kalau ngomong itu, rasanya kita nggak mau berhenti gitu dengernya. Apalagi kalau cerita tentang Rasulullah SAW. Sama seperti Prof. Quraisy Shihab. Pak Quraisy itu kalau cerita Rasulullah, seperti beliau itu kenal betul dengan Rasulullah. Kalau Habib Rizik cerita, misalnya cerita tentang peristiwa Karbala, seperti beliau itu ada di tempat itu waktu peristiwa itu. Karena memang beliau membaca kitabnya, itu bukan satu kitab. Mendengar dari para guru-gurunya, para ulama-ulamanya itu, dengar dengan detail, dengan hati. Sehingga ketika bercerita, itu seperti mengalami. Bagaimana Pak Habibie itu bisa pidato 5 jam. Orang paling hebat sudah itu. Orang Indonesia yang paling hebat pidato. Ternyata Pak Quraisy Shihab itu bisa bicara 10 jam. Habib Rizik itu bisa seharian. Beliau kalau ngomong suaranya habis. Tapi kalau ketika pidato, muncul lagi suaranya. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Yang bicaranya itu cukup menyebut beberapa kata, orang sudah sepaham semua. Cukup beliau berdiri mengatakan, memberi isyarat, semua orang bisa mengikuti. Kebayang nggak? Sampai cerita kita bulan lalu masih ingat siapa namanya anak muda? Ada hadiahnya. Ayo, ada yang ingat nggak? Hadiahnya tiket ke Jeddah. Pulangnya beli sendiri. Ayo, ada yang ingat nggak? Anak muda bulan lalu yang kita sampaikan.
Yang sakit dibesuk Rasulullah nggak ketemu. Kenapa? Karena dia sedang asyik menunggu persiapan berjumpa dengan Allah. Namanya Tauban. Anak muda yang kita ceritakan bulan lalu. Supaya ya nggak apa-apa, berarti saya aman. Tauban. Ya, Bapak Ibu bisa dibayangkan. Maka ayat itu mengingatkan kita. Hari ini kan lagi banyak peringatan Maulid Nabi. Orang memperingati Maulid Nabi itu bukan sekedar datang, nyanyi-nyanyi, makan-makan, pulang, bukan. Boleh makan-makan, tapi nggak boleh bermaksiat. Ternyata Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah, pendiri Nahdlatul Ulama, itu sudah puluhan tahun yang lalu menulis kitab tentang peringatan Maulid jadi haram kalau ada terjadi di majelis itu ikhtilat, berbaurnya laki-laki dengan perempuan, apalagi kalau diisi dengan joget-joget, walaupun nyanyinya sholawat. Itu sudah diingatkan oleh beliau dan ditulis kembali oleh Kiai Haji Lutfi Basori, menulis pemikiran, buah pemikiran dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bukunya Kiai Haji, salah satu bukunya Kiai Hashim Asy'ari itu dijadikan disertasi oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad, Ustadz Somad UAS itu. Disertasinya UAS di Sudan itu tentang bukunya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Para ulama kita dulu itu bukan nulis buku itu, bukan hanya buku berbahasa Indonesia, berbahasa Arab. Ustadz kita yang baru keluar penjara kemarin, Ustadz Farid Uqbah, itu di penjara nulis 13 buku. 13 buku. Salah satu bukunya berbahasa Arab. Dan sudah dibaca oleh Imam Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Masya Allah. Beliau kemarin baru keluar. Begitu keluar langsung berangkat ke tempat kami Jambore. Kemarin 5.000 dai Jambore di Cibodas. Beliau hadir di sana, datang ke sana padahal begitu keluar tuh tamunya sampai jam 2 malam. Beliau pagi-pagi berangkat ke Cibodas, sedang ceramah itu ditelepon lagi, tamu di rumah sudah numpuk. Masya Allah. Kita doakan Ustadz yang 2 lagi juga sebentar lagi keluar. Ustadz Zen sama Ustadz Hanum Al-Hamad. Yang beliau bertiga kemarin ditangkap 2 tahun lalu itu. 3 tahun lalu. Masya Allah, tabarakallah. Bisa dibayangkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Afa immata au kutil. Apakah kalau Rasulullah SAW itu meninggal? Itu pun Allah masih katakan, au kutil, meninggalnya normal atau dibunuh. Jadi meninggal kita nggak tahu. Bi ayyi ardin tamut, di bumi mana kita meninggal. Makanya kalau wasiat jangan ngerepotin orang. Tolong ya, kalau Abah meninggal dibawa ke kampung ya, ke kampung jauh nun jauh di Mato. Kalau meninggalnya di Tampe yang jauh pula, kan susah itu, bikin nyusahin anak cucu namanya. Jadi kalau ada ayah kita, keluarga kita wasiat, nanti kalau papa meninggal, eyang meninggal, papi meninggal, tolong kuburnya di sini. Janganlah memberatkan. Kasihan anak cucunya. Ya udah, meninggal itu segera dikuburkan supaya apa? Segera orang baik segera dapat kebaikan. Kalau orang jahat segera tahu, dia lihat ternyata risiko hidup itu begitu. Yang malas sholat, yang malas ngaji supaya cepat tahu juga. Supaya kasih mimpi anak cucunya bahwa ternyata papa di sini susah. Kalau kamu ke sini juga ya bikin yang baik supaya jangan susah seperti papa. Jangan susah seperti mama. Kadang-kadang kan ada mimpi kita. Kalau orang meninggal, melihat kita. Kalau orang baik, kadang-kadang dikumpulkan bersama kita. Jadi kita ngelihat orang sebelah kita, persis kayak ayah kita yang sudah meninggal. Nengok sekarang, kayak ibu kita yang sudah meninggal. Pasti deketin, ternyata orang yang kita kenal. Boleh jadi. Makanya kenapa? Ketika kita yang sudah meninggal, kita ayah kita, ibu kita sudah meninggal, kita disunahkan apa? Datangi kawan ayah ibu kita.
Sering-seringlah berkunjung sama mereka. Sering-seringlah datang sama mereka. Kenapa? Karena sama dengan mengunjungi dan mendatangi orang tua kita. Beliau-beliau kan sekarang sedang menunggu kita di tempat yang namanya barzakh. Barzakh itu artinya apa? Pembatas. Pembatas. Orang yang sudah meninggal ngelihat kita, kitanya nggak bisa ngelihat. Mereka senang kalau anaknya soleh. Anaknya soleh. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan ruhnya. Faradda alayya ruhi, Allah kembalikan. Jadi kalau ada orang masih malas bersolawat, innalillah. Allah saja nggak berhenti bersolawat untuk Rasulullah. Malaikatnya, para malaikat itu bersolawat untuk Rasulullah. Kita bukan hanya dikasih solawat, disuruh solawat, tapi diberikan nilai, diberikan poin, diberikan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Man shalla wa sallama, man shalla salatan, siapa yang bersolat kepada satu kali saja, sallallahu alaihi wasallam, Allah bersolawat untuknya 10 kali. Kenapa Nabi bisa mengatakan orang yang paling pelit, paling bakhil, paling korek, sampili karyang, cekek. Kalau bahasa Minangnya cekek, bahasa Bugisnya seke. Pelit, bakhil, yang ketika namaku disebut, dia tidak bersolawat kepadamu. Maka bersyukurlah yang merutinkan solawat. Kalau solawat dalam sholat sudah ada aturannya. Solawat di luar sholat terserah. Mau pakai nyanyi, monggo. Mau pakai dengan tambahan apapun, silahkan. Kenapa? Karena dulu para sahabat juga memuji Rasulullah SAW dengan solawat. Itu penggantinya dengan berbagai macam versi, silahkan. Memujinya dengan berbagai macam versi, silahkan. Kecuali kalau sholat. Kalau sholat sudah ada aturannya, nggak boleh pakai nyanyi-nyanyi. Sholat itu sudah ada ketentuannya, nggak boleh dirubah-rubah. Nggak boleh diganti. Ganti bahasa aja nggak boleh. Kenapa? Sudah ada aturan khusus, spesial. Jadi silakan. Mau sholawat Jibril, mau sholawat Naria, mau sholawat Badar, mau sholawat apa, silakan. Yang penting kita hidupkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan sholawat itu. Kenapa? Karena Allah mengembalikan ruhnya Rasulullah. Betapa indahnya Rasulullah melihat kita sedang bersolawat kepadanya. Karena memang Rasulullah SAW hidupkan. Kenapa ada mahalul qiyam itu ketika orang membaca barzanji itu? Karena meyakini Rasulullah, ruhnya Rasulullah itu hadir. Ada yang mungkin meyakini hadir sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah SAW itu hadir ruhan. Secara ruhnya hadir. Karena itu hadisnya sahih. Karena itu pula para ulama mengatakan ketika kita membaca tahiyat, itu tetap mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaupun sebagian ini ngotot mesti pakai assalamu ala nabi. Dua-dua riwayatnya ada hadisnya. Jadi kalau kita yang baca assalamualaikum, assalamualaikum itu artinya apa? Mukhatab, langsung connect. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Selamat sejahtera buat engkau wahai nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan itu bacaan yang diabadikan ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Jibril saja tetap nggak boleh ikut. Kalau dihitung dalam bahasa Quran, Rasulullah SAW itu menembus Sidratul Muntaha itu khamsuna alfasana, 50.000 tahun. Maka para ulama ketika menyampaikan memaknai hadis almar'u ma'aman ahab, hadis yang kita sampaikan pada bulan yang lalu, seseorang itu bersama dengan yang dicintai. Bukan hanya ketika kita mencintai yang langsung, enggak. Mencintai orang yang melakukan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, spirit yang dibawa oleh Rasulullah, nilai yang dihadirkan oleh Rasulullah. Hari ini kita nggak ikut, kita nggak bergabung, kita nggak bersama, tapi kita senang, kita support, kita dukung
dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa. Minimal kita doakan mereka, maka nilainya sama dengan kita melakukan. Minimal besok kelak kita berkumpul ma'azumratihim, sama rombongan mereka. Jadi hari ini kita cinta sama ulama, apalagi ulama itu min ahlil bait, anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak ikut, nggak hadir, nggak datang, tapi kita doakan, kita senang, kita support, kita dukung, kita kirim air, kita kirim makanan, kita kirim apa saja, bahkan mungkin hanya kirim doa. Sudah sama nilainya dengan apa yang dilakukan oleh orang yang kita cintai. Bapak Ibu lihat kemarin sidang korupsi itu. Hakim yang orang awak itu marah-marah. Hah? 40 miliar kamu kasih di parkiran? Pakai apa itu bawanya? Duit apa kamu kasih itu? 40 miliar. Itu yang ketahuan, Pak. Makanya kenapa ngotot itu rempang itu, yang sekarang jadi rempong? Karena nilai konon. Kenapa konon? Karena investasi yang di Jawa Timur aja belum jadi-jadi. Kereta api yang anggarannya berutang Indonesia 70 tahun, Pak. Itu pun nggak sampai di Bandung, cuma di Padalarang. Yang biaya per harinya, biaya operasional per harinya itu 2 miliar. Butuh berapa tahun balik modalnya? Butuh berapa tahun? Utangnya 70 tahun. Butuh berapa tahun balik modalnya? Itu pun ibu kotanya mau dipindah. Jadi kalau besok saya jadi DPR, saya bilang, ini sudah disiapkan semuanya. Gedungnya sudah ada semua, ngapain pindah ke sana? Tetap bangun aja, nggak apa-apa. Tetap nanti jadi apa kayak. Sudahlah, belum jadi, diisi pula pakai jingkrak-jingkrak. Tambah ngumpul lah jin-jin di sana itu. Seneng, kenapa? Oh ternyata ada kawan kita datang dengan token. Sudahlah kemarin bawa air ini, bayar air itu, bawa kendi ini, kendi itu. Na'udzubillah. Di Malaysia itu pindah ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya itu cuman 20 menit, Pak. 10 menit bahkan kalau pakai mobil pribadi itu. 10 menit cuman. Dari Kuala Lumpur, dari KL ke Putrajaya itu cuma 10 menit, 20 menit lah. Taruh. Paling jauh 30 menit lah. Sampai kini, sampai sekarang belum tuntas. Ada Vietnam ya kalau nggak salah, yang bikin ibu kota baru di tengah hutan. Bangunan sudah jadi semua. Sekarang yang tinggal di situ monyet, yang tinggal di situ jin. Sahabat saya ahli sosiologi datang ke Kalimantan dengan 35 orang sosiolog Indonesia. Mereka melakukan penelitian langsung di lapangan. Datang kepada orang-orang di sekitar, datang yang tanahnya belum dibayar, datang yang makan janji, datang sama ini sama itu. Ditanya, pulangnya beliau cerita, saya tanya, kira-kira butuh berapa lama pilih ibu kota? Paling cepat 35 tahun, Ustaz. Emang gampang? Bukan soal pindah satu orang. Ini yang pindah jutaan orang. Belum termasuk keluarganya. Butuh berapa puluh pesawat mengangkut jamaah haji kita cuma 200.000. Itu butuh berpuluh-puluh pesawat, butuh beberapa embarkasi. Itu pun berangkatnya ada orang, pulangnya kosong. Jemputnya kosong, pulangnya ada orang. Butuh berapa waktu untuk menyelesaikannya. Bukan soal pindah satu orang. Bukan kita nggak setuju. Bukan nggak ada mau pemerataan pembangunan. Bukan. Belum bicara sejarah, belum bicara intinya, belum bicara nilai. Ketika Bapak Ibu datang ke sana, kemarin misalnya di umroh itu saya cerita sama jamaah, Pak, Bu, tempat ini WC ini, Ustaz, iya WC ini, itu dulu rumahnya Ummunah Khadijah Al-Kubra. Rasulullah SAW berangkat pergi Isra Mi'raj itu dari rumah ini.
yang sekarang sudah jadi WC. Itu aja banyak yang marah. Tempat lahirnya Rasulullah masih mending karena jadi perpustakaan. Dulu rumahnya Arqam bin Arqam. Maka ketika melewati tempat itu, waktu sama Habib Rizik di sana, beliau bilang sama putri-putrinya. Yang kemarin nikah itu putri ke-6. Jadi tinggal satu putri lagi yang belum nikah. Beliau bilang sama putri-putri, tempat yang kita lewat sekarang itu dulu Rasulullah lewat di sini. Kebayang nggak, Pak? Jakarta ini bukan ujuk-ujuk jadi Jakarta kayak sekarang. Penuh dengan perjuangan, ada ruh, ada spirit luar biasa di dalam. Ngambil namanya saja dari Al-Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Kemenangan yang terang benderang. Jayakarta yang kemudian menjadi Jakarta. Tiba-tiba ujuk-ujuk mau dipindah. Terus nanti gedung-gedung ini mau dijual ke siapa? Siapa yang beli? Mau digotong ke sana? Belum tentu. Bagaimana dengan hal yang lebih dekat lagi dengan itu? Maka kembali ke pertanyaan tadi, afa immata qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah kalau Rasulullah sudah nggak ada atau dibunuh oleh orang, kalian akan berpaling? Mau pindah haluan? Mau pindah posisi? Mau pindah keyakinan? Wa may yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, diamalkan Rasulullah, falan yadurrallaha syai'a. Masya Allah. Coba kita perhatikan ayatnya. Tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah bilang, kalau kita nggak contoh Rasulullah, kan harusnya bilangnya nggak merugikan Rasulullah. Ini nggak. Allah bilang, kalau kita nggak niru Rasulullah, kita nggak cinta Rasulullah, kita nggak amalkan apa yang diajarkan Rasulullah, ditinggalkan oleh beliau, diamanahkan oleh beliau, dicontoh, praktekkan oleh beliau, falayyadurrallaha syai'a. Nggak bikin bahaya. Jadi kalau pertanyaan, nggak bahaya tak? Nggak bahaya. Kepada Allah sedikit pun. Wasaya jazillahu syakirin. Sebaliknya Allah membalas orang yang bersyukur. Satu amalan terbaik yang dianggapnya sudah menjadi nilai besar buatnya, diamalkan secara rutin, itulah nilainya untuk menghadap kepada Allah. Andalannya, gacoannya, sama dengan cerita 3 orang yang terkurung dalam gua. Kita masing-masing mengandalkan amal yang ringan-ringan, yang sederhana-sederhana, yang mungkin gak dianggap orang. Ada orang yang mungkin tiap hari bersedekah 1.000 rupiah, tapi setiap subuh dia bersedekah. Ada orang tidak akan memberikan ini dan itu kepada orang tuanya sebelum dinikmati oleh keluarganya. Mungkin itulah amalannya, itulah nilai. Ada orang yang punya perhatian kepada sesuatu yang mungkin gak diperhatikan orang. Ada orang tukang nyusun sandal di masjid. Nyusun sandal doang. Itu aja mendapat perhatian dari malaikat, mendapat perhatian dari Allah. Gimana kalau memberikan kenyamanan yang lebih? Idkhalus surur fi qulubil mu'minin sedekah. Memberi rasa senang kepada orang beriman aja itu sudah sedekah. Gimana kalau yang diberi rasa senang itu kepada Rasulullah SAW? Dengan apa? Kita bersolawat kepadanya. Dengan kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dengan kita ngaji yang benar. Dengan kita duduk di majelis ilmu, dengan kita berbaik dengan tetangga, kita muliakan tamu, kita muliakan para ulama, kita mencintai mereka, mensupport mereka, mendukung mereka, walaupun dengan risiko yang amat sangat berat. Kan sekarang sudah mulai ada sensus-sensus, Pak. Ya kan? Risiko berat, Pak. Jadi sekarang ngasih KTP itu nggak boleh sembarangan, apalagi ngasih KTP sambil foto, Pak. Pegang KTP, foto gini, itu risikonya sekarang berat, Pak. Pinjol-pinjol itu sekarang menggunakan foto-foto seperti itu. Kemarin ada teman saya, pegawai di sebuah bank syariah di Indonesia, tiba-tiba saya di WA. Tagihan, pinjaman, dia katanya, terus apa hubungannya dengan saya? Ternyata apa? Karena pernah WA kepada saya. WA doang, Pak. Itu tercatat. Gimana dengan catatan malaikat?
WA doang kepada kita, itu di kita dibagi, kalau misalnya dia nggak bayar, kita ditagih. Padahal dia juga nggak pernah berutang. Ternyata apa? Ada fotonya. Fotonya pegang KTP yang dimanfaatkan oleh orang. Bisa dibayangkan kalau ini digunakan untuk kejahatan. Begitu jeleknya saja basi di dunia, sudah sebegitu itu pengaruhnya, dampaknya, efeknya. Apalagi kita berbuat baik. Tidak akan pernah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan ganjaran sekecil apapun kepada siapa saja yang berbuat baik. Apalagi perbuatan baik itu dari tuntunan Rasulullah, dari contoh para ulama, dari praktek para orang-orang soleh. Sekecil apapun, sesederhana apapun. Maka kan ada wiridan, ada amalan yang dikasih ulama. Boleh nggak diamalkan? Boleh. Selama tidak menjadi bacaan dalam sholat. Kalau baca di luar, mau dikir apapun, monggo, silahkan. Kenapa? Karena ada amalan-amalan dan ucapan. Mau sholawatnya diganti dengan sholawat apapun, selama itu di luar sholat, silahkan diamalkan. Untuk apa? Sebagai bentuk cinta kita. Jadi ibu lagi masak, sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya harusnya keasinan, jadi nikmat dinikmati oleh suami, jadi nikmat dinikmati oleh anak-anak. Makannya itu nggak keasinan, Bu, tapi nikmat. Kenapa? Karena waktu bikinnya pakai sholawat. Itu ada orang tukang urut di kampung saya. Kalau urut orang patah, bahkan pernah kejadian bukan patah lagi, Pak, tapi kelindes truk. Anak 7 tahun kelindes truk, kakinya itu gimana tuh, remuk. Remuk, Pak. Itu kejadiannya di Papua, dibawa ke Flores, ke kampung saya, karena didengar berita dari mana-mana. Bawa ke sana, itu apa cuman, Pak? Daun-daun, rempah-rempah dikumpulkan, direbus dengan apa? Sholawat. Saya sampai tanya, bingung. Saya bilang, Pak, pakai apa ini? Enggak, daun-daun aja. Terus doanya, sholawat katanya. Rebus panas-panas itu, bayangkan Pak, panas mendidih, itu diambil pakai tangannya. Masukkan ke handuk, dibungkus, kemudian dibungkus, ditempelin di kakinya itu. Normal jalannya sekarang. Saudara sepupu saya itu malam takbir Idul Fitri 7 tahun yang lalu, malam takbiran mancing ikan. Karena tempat saya, kampung saya itu laut, di pinggir laut. Mancing ikan dengan perahu kecil. Ditabrak sama speedboat. Speedboatnya pemerintah kabupaten. Mungkin bupati atau pejabat dari mana gitu. Karena lintasannya nggak pakai mobil, kan di laut kan, antar pulau. Pakai speedboat. Speedboat dibayangkan gimana kencengnya larinya. Itu menghantam pahanya, tinggal beberapa kulit yang masih membuat pahanya itu masih tersambung. Tulangnya patah, hancur. Dibawa ke sana. Cuman bungkus sholawat, 3 pekan kemudian sudah normal kembali jalan. Saya lihat bekasnya itu seperti orang kena siram air panas. Jadi bukan luka yang tersambung dijahit, enggak. Itu seperti tersambung kembali, tapi posisi pahanya itu seperti orang kena luka air panas. Saya tanya, itu sudah turun ketiga, generasi ketiga. Yang dulu orang nggak tahu. Anak ini dulu waktu kecilnya nakal. Tapi kakeknya, ayahnya sudah nggak ada, dia yang dapat ilmunya sekarang. Terus saya tanya, emang baca apa mantranya? Enggak, sholawat. Allahu Akbar. Dan banyak hal yang lain. Ibu, kalau di rumah cucunya digigit kalajengking, atau digigit tawon, kalau nggak langsung dikerjakan kan bengkak ya. Tempat digigitnya itu dipencet, baca Al-Fatihah atau baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu dicubit persis di tempat gigitnya, insya Allah nggak bengkak. Jadi ketika saya praktekkan itu, gede juga ilmunya Ustaz. Iya, ilmu gede itu, ilmu Al-Quran.
Apa ilmunya? Sholawat. Kok bisa? Nggak tahu. Karena itu dulu diajarkan oleh kakek saya, diajarkan oleh nenek saya, dan saya praktekkan sekarang. Dulu saya nggak tahu namanya apa itu. Kalau di kampung saya namanya cicak bertelur. Persis di paha, kan seperti ada biji itu. Ya, apa namanya itu? Bukan, kan kita sering kena kayak ada biji salak itu nempel di paha itu. Kalau di kampung saya namanya cicak bertelur, bahasa Indonesianya. Ya, itu cuma dilap begini pakai air, baca Al-Fatihah pakai air putih, dilap Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Allahumma shalli ala Muhammad 3 kali, hilang. Dan banyak hal yang lain. Yang jelas, mengamalkan sholawat itu Allah kasih kita 10 kali. Mengawalkan sholawat itu bukti cinta kita Rasulullah. Bukti cinta kita kepada Rasulullah itu adalah asbab untuk masuk surga. Asbab kita adalah cinta kepada Allah. Karena di Quran jelas, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian benar cinta sama Allah, ya ikuti Rasulullah. Amalan yang paling ringan itu baca sholawat sudah. Yang berkahnya, efeknya. Dan perhatikan ayat selanjutnya dari ayat sholawat. Apa? Innalladzina yu'tullaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sungguh orang-orang yang nyakitin Allah, nyakitin Rasulnya. Coba istilahnya. Yu'dzunallah wa rasulah. Nyakitin Allah, nyakitin Rasulnya. Apa risikonya? La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Na'udzubillah. Dilaknat oleh Allah dunia, dilaknat oleh Allah sampai akhirat. Sampai di situ enggak. Ayat berikutnya, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman 'azima. Dosa besar nyakitin hati orang beriman. Daripada ngomongin orang beriman, fitnah orang beriman, fitnah pengurus masjid, fitnah tetangga, fitnah siapa saja. Nyakitin hati orang beriman sama dengan apa? Numpuk dosa besar. La haula wala quwata illa billah. Terhapus dengan apa? Berselawat. Yang kedua, yang terakhir baru istighfar. Wa ma kana yu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah tidak aktif menghukum, mengazab siapapun mereka, wa hum yastaghfirun, selama mereka selalu beristighfar. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lisan kita lancar, lisan kita mudah untuk apa? Senantiasa berselawat dan beristighfar. Senantiasa menyandungkan, mendendangkan, membaca selawat dalam kehidupan kita hari-hari, juga beristighfar dengan sungguh-sungguh. Semoga demikian, insya Allah kita mendapatkan rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Iya, silakan. Waalaikumsalam. Kalau kita itu Rasulullah yang meminta untuk kan dengan masalah juga Rasulullah sudah mengucapkan. Kalau kita perhatikan yang namanya Habib di Indonesia itu kan kita catat catatannya itu kalau saya pernah ini katanya nyambung ke Rasulullah. Tanya saya, tapi yang menggunakan Habib di sini nyatanya orangnya beda-beda. Kalau kita perhatikan Rasulullah dulu saat Abu Jahal, dia kan beroposisi Abu Jahal atau pemerintahan besar. Tapi kalau kita perhatikan macam-macam, ada yang kemudian ada yang bahkan sempat katakanlah kita sudah ada 25. Mengeluarkan sebuah perpres yang membuat ini menghargai PKI yang kita yang ingin saya tahu dari sisi ilmu dari budaya Rasulullah yang bagaimana penjelasannya? Barakallahu fikum. Hadis yang kita sering dengar, taraktukum
fikum amrayn. Aku tinggalkan buat kalian dua perkara. Yang umum kita dengar, yang umum kita sudah biasa itu adalah Al-Quran dan hadis. Yang lebih sahih itu bukan Quran dan hadis, tapi nyebutnya apa? Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa itrati. Kitab Allah Al-Quran dan itrati, anak keturunan. Para ulama mengatakan begini, anak keturunan Rasulullah itu seperti mushaf Al-Quran. Mushaf sekarang kan, mushaf itu kan dulu zaman Rasulullah belum ada. Rasulullah SAW tapi sudah memberi batasan, baru dikumpulkan di zamannya Utsman bin Affan. Mushaf Al-Quran itu kalau dia tercecer, copot, apa yang kita lakukan? Kita pungutkan, kita hormati. Kalau mau taruh di tempat yang baik, kalau nggak mau bakar, bakar pun di tempat yang tidak dilewati orang. Bakar, habis itu dikubur di tempat yang tidak dilewati orang. Artinya apa? Bayangkan sudah dibakar saja masih jangan diinjak. Jadi seburuk apapun dia, kalau dia ada keturunan Rasulullah, minimal kita tetap hormat. Tapi tidak mesti diikuti. Kalau berbeda misalnya dalam keseharian, seperti misalnya kita itu berbeda, udah tahu itu jelek, itu tahu udah dolim, udah tahu tetap didukung juga, jangan diikuti. Tapi tetap tidak boleh dicela. Tetap dihormati. Dihormati beliau sebagai anak keturunan Rasulullah. Tapi nggak mesti diikuti. Yang diikuti apa? Yang dekat. Makanya para habaib pun mengatakan, andaikan ini ada habib, ada kiai. Kiainya lebih berilmu, lebih alim, lebih tawadhu, lebih layak ikuti kiainya, bukan habibnya. Kalau dia habib, dia berilmu, dia alim, dia baik, dia tawadhu, dia mujahid, dia berjuang, lebih diikuti. Walaupun ini kita lebih dekat dengan kiainya. Itu bandingannya. Tapi inti semuanya, Nabi SAW mengatakan, jangan cederai nasabmu dengan apa? Dengan adab atau akhlakmu yang itu sudah pesan Rasulullah. Dengan apa intinya? Lau Fatimah bintu Muhammad sarakat laqata'tu yadah. Andaikan Fatimah bintu Muhammad, anak putriku tercinta yang mencuri, aku potong tangannya. Itu sebagai pegangan buat kita. Bahwa kalaupun beliau keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, tetap kita hormati sebagai anak cucu Rasulullah. Sama dengan kita menghormati namanya mayat. Jangan ditanya, orang kafir apa orang Islam? Enggak, namanya mayat tetap dihormati. Namanya orang, ketika dia tahu, kita tahu dia kecelakaan, jangan ditanya, apa agamanya? Enggak perlu, tolong dulu. Bantu dulu dia, selamatkan dulu. Sedang dizalimi juga demikian. Sampai Rasul mengatakan unsur akhaka dzaliman aw madluman, tolonglah saudaraku yang dizalimi maupun yang menzalimi. Sahabat nanya, nansur madluman ya Rasulullah, fa kaifa nansur dzaliman? Kami biasa nolong orang yang terzalimi. Gimana caranya menolong orang yang menzalimi? Kata Nabi, cegah dia, cegah dia. Jadi kalau kita nggak bisa mencegah keburukan, hadirkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita nggak bisa menolak efek dan pengaruh dari buruk, maka buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau orang awak bilang begini, tarang-tarangi lampu awak dan padamkan lampu orang. Bagus-bagusin kita dan orang-orang di sekitar kita. Jangan celak kegelapan, jangan celak keburukan, jangan celak kejelekan di sisi orang yang menurut kita jelek. Tapi jelek pun dicelak, celah perbuatannya bukan orangnya. Kita bencikan perbuatannya, kita benci kebijakan, bukan orangnya. Orangnya nggak ada masalah dengan kita. Bahkan baik-baik saja. Tapi apa? Buat perbuatannya. Apalagi kalau dia pejabat, kebijakannya, keputusannya, itu yang dicela. Itu yang kita lawan, itu yang kita ingatkan, itu yang kita perbaiki. Jadi tetap kalau istilah ulama mengatakannya seperti itu, seperti mushaf yang tercecer, lembaran mushaf yang tercecer. Tetap kita hormati, ambil, kalau perlu dibakar, dibakar. Kemudian dikuburkan di tempat jarang orang atau tidak dilewati orang. Jangan sampai dikubur tapi dekat dengan WC misalnya. Tetap dikubur pun tempat yang baik. Jadi di mushaf kita di rumah tolong diperhatikan. Seperti itulah perlakuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon doa karena ini langsung berangkat ke Surabaya. Barakallahu fikum. Hadanah tumain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.